Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yaqulu rahimahullahu tahhir qalbaka min mahabbatid dunya. Wa kana, dan ada sahabat Syekh Ibrahim Al-Matbuli rahimahullahu taala. Yaqulu dawu sahabat Syekh Ibrahim Al-Matbuli rahimahullahu taala. Tahhir qalbaka min mahabbatid dunya. Tahhir, bersihkanlah sapa sira qalbaka ing hatimu min mahabbatid dunya, dari cinta dunia. Bersihkan hatimu dari kecintaan terhadap duniawi, maka milih mengalir apa maul iman, air keimanan laksana air keimanan yang diserupakan atau yang disamakan dengan air, itu akan mengalir fi qalbika, di dalam hatimu, jadawilah hale kaya sungai lah. Wa man dan utawi sapane kulam yang tidak membersihkan sapa man qalbahu ing hatinya man, barang siapa yang tidak mau membersihkan hatinya min dzalika, saking mengkon-mengkon mahabbat dunia, orang yang tidak mau membersihkan hatinya dari kecintaan terhadap duniawi, maka la yajri, maka tidak mengalir fi qalbihi ma'ul iman, maka di dalam hatinya tidak akan mengalir air keimanan. Wa kana, dan ada sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli radhiyallahu taala anhu iku yaqulu, dawuh sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli, la uhibbu, tidak cinta, tidak demen, tidak senang sapa ingsun, saya tidak senang al-faqira ing murid thariqah, saya tidak senang pada murid thariqah, illa in kana lahu hirfatun, kecuali kalau kecuali kalau ada iku lahu tetep kedue al-faqir apa hirfatun, pekerjaan, kecuali dia bekerja. Jadi tidak hanya wiridan terus siang malam puasa terus, tapi juga harus bekerja. Tapi tetap batin tadi tidak senang tentang mahabbat, tidak menganjurkan terhadap mahabbat dunia. Nah, kenapa disuruh kerja? Disuruh kerja ya supaya takufuhu, yang bisa mencegah atau mencukupi sopo khirfah ing fakir ansu alinas, dari meminta-minta kepada orang lain, supaya dia nggak meminta-minta makan, meminta minum, atau meminta sarapan dan yang kepada orang lain. Jadi orang yang terjun ke dunia thariqah ya harus kerja juga sama seperti orang lain, supaya tidak menggantungkan hidupnya kepada minta-minta terhadap orang lain atau pemberian orang lain. Tapi tetap kerja hanya untuk kebutuhan makan minum sehari-hari, tidak sampai jatuh ke hubbud dunia. Wa kana, dan ada sahabat Syekh Ibrahim Al-Matbuli radhiyallahu ta'ala anhu iku yahuttu, menganggap jelek, menganggap buruk, atau menganggap buruk, menganggap jelek sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli alaman ing atase orang yasluku, yang suluk, yang melakukan sapa man biriyadatil buni, kelawan piro-piro riyadohnya Imam Al-Buni. Imam Al-Buni ini adalah seorang imam yang seorang ulama yang memiliki kitab banyak tuh, Syamsul Ma'arif ada punya,
ada Syamsul Ma'arif, apalagi dia itu Mujarobat, Derobi. Nah, kitab-kitab yang isinya itu ilmu hikmah lah, ilmu tentang bagaimana caranya untuk penglaris, bagaimana untuk mahabbah, bagaimana untuk kejadukan kebal, bagaimana bisa hilang, bisa menghilang, bisa melipat jarak, pokoknya ilmu-ilmu tentang kejadukan, ilmu hikmah. Nah, di kitab-kitab itu, juga caranya ada riyadhahnya, puasa, terus baca ini berapa kali, puasanya begini. Nah, Syekh Ibrahim Al-Matbuli ini orang semacam itu dianggap buruk, dianggap jelek, orang yang mengamalkan riyadhah yang dituliskan Imam Al-Buni dalam kitab-kitabnya tersebut. Wa ghairihi, dan selainnya Imam Al-Buni banyak lagi imam lainnya selain Imam Al-Buni. Ada siapa lagi? Ada kitabnya apa ya judulnya, yang lainnya itu banyak isinya itu kan. Biasanya ada ijazah kubro, ijazah apa, itu dianggap oleh oleh Syekh Ibrahim Al-Matbuli itu adalah sesuatu yang buruk, yang tidak baik, dan orang yang melakukannya itu dicap sebagai orang jelek, orang buruk, tidak disenangi. Wa yaqulu, dan berkata sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli, wa izzati rabbi, demi keagungan, demi kebesaran Tuhanku, inna ubadal asnami, sesungguhnya piro-piro penyembah berhala, iku ahsanu, lebih baik, lebih bagus, min haulai, daripada iki wong man yasluk itu. Jadi malah Syekh Ibrahim Al-Matbuli menganggap orang-orang yang menyembah berhala itu justru lebih baik daripada orang-orang yang riyadhah, orang-orang yang mengamalkan riyadhahnya Imam Al-Buni. Sampai begitu anggapannya. Kenapa kok bisa semacam itu? Syekh Ibrahim Al-Matbuli menganggapnya, fa inna Allah azza wa jalla akhbar anhum, karena Allah menceritakan tentang kondisi orang-orang penyembah berhala tersebut dalam ayat, annahum kanu yaquluna ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Bahwasanya mereka orang-orang penyembah berhala itu, mereka beralasan kenapa mereka menyembah berhala. Mereka saya tidak menyembah berhala melainkan untuk tujuannya adalah mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah lewat perantara berhala itu. Jadi berhala itu disembah supaya bisa mendekatkan atau mengantarkan kepada Allah. Itu anggapan para ubadul asnam atau para penyembah berhala. Nah, orang semacam itu oleh Syekh Ibrahim Al-Matbuli itu dianggap bagus, lebih baik daripada para penganut, para pelaku amalan-amalan dalam ajaran atau riyadhahnya Imam Al-Buni. Ya, amal-amal hikmah itu kayak jaduk, ilmu kebal, ilmu apa lagi, ya ilmu semacam itulah, ilmu hikmah. Kenapa? Ya tadi, orang yang beribadah menyembah ke berhala itu menganggap dengan saya beribadah ke berhala, saya bisa dekat dengan Tuhan, atau berhala ini bisa mengantarkanku mendekat ke Tuhan, ke Allah. Sedangkan orang-orang yang mengambil atau mempergunakan asma-asma Allah yang mulia, yang agung, itu mereka menggunakannya untuk lihusuli aghradil hasisatin min manasibid dunya, untuk mendapatkan hal-hal yang hina, hal-hal yang sepele dari pangkat atau dari keinginan-keinginan, kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi kalau orang-orang penyembah berhala itu menggunakan berhalanya untuk disembah, untuk mengantarkan ke Allah, sedangkan orang-orang yang mengamalkan riyadhahnya Imam Al-Buni justru dibalik, menggunakan asma-asma Allah untuk mendapatkan harta dunia. Itu
pandangan dari Syekh Ibrahim Al-Matbuli, kenapa beliau mengatakan orang-orang penyembah berhala itu lebih bagus, lebih baik dari orang-orang yang mengamalkan riyadhahnya Imam Al-Buni. Lau uridat, yang mana lah apabila ditawarkan derajat atau kepentingan atau ya kepentingan dunia, itu maksudnya ya kayak tadi, pengen dapat jabatan riyadhah, pengen rezekinya lancar riyadhah, pengen punya anak riyadhah, pengen apalagi pengen sakti, pengen kebal riyadhah. Nah, hal-hal semacam itu lau uridat ala aqilin, yang mana kalau ditawarkan kepada orang yang memiliki akal atau orang yang berakal, bila su'alin, dengan tanpa meminta dulu, artinya, nih kamu mau nggak supaya bisa kebal, diamalkan ini. Nah, kalau orang yang ditawarkan itu adalah orang yang berakal dan tidak pernah meminta hal semacam itu, ya kana minal adab radduha, maka ya kalau orang yang punya akal itu memiliki adab, ya dia akan menolaknya. Dia akan menolaknya kalau dia punya adab. Karena minal adab, ya secara adab ya harusnya ditolak gitu. Fa kaifa biman yatlubuha bi mi'syarit tawajjuh. Lah, terus bagaimana dengan orang yang yatlubuha, yang mencari sopaman ing a'rodi dunia atau agrodi hasisatin atau min manasibi dunia itu, dia mencari hal-hal kepentingan duniawi bimi syari tawajuhi, dengan memeras tawajuhnya dia, memeras kekuatan, ya kamu puasa siang malam wiridan, memeras semuanya, wal ju'i, dan puasa atau lapar-laparan lailan wa naharun, siang malam, hatta yakhifa dimaghuhu, sampai encer otaknya, dia sampai otaknya itu panas. Bagaimana dengan orang semacam itu? Wa ba'duhum yahsulu lahu al-malikhuliyah. Nah, akibat dari akibat yang didapat dari hasil riyadhah itu, sebagian orang terkena penyakit malikhuliyah, atau penyakit apa ini? Wal jununu, dan gila. Sebagian lagi ada yang gila karena riyadhah semacam itu. Jadi pengen bisa ini bisa itu, lalu riyadhah, mengamalkan ini, puasanya berapa hari, puasanya begini, puasanya begitu. Ini dalam kitab Syamsul Ma'arif, dalam kitab Mujarobat yang ada itu, ya semacam itu. Nah, menurut Imam Syekh Ibrahim Al-Matbuli itu lebih buruk daripada para penyembah berhala. Karena penyembah berhala mempergunakan berhalanya untuk anggapan penyembah berhala, menggunakan berhalanya untuk mendekatkan kepada Allah. Nah, orang-orang yang melakukan amalan-amalan semacam ini justru menggunakan asma-asma Allah, nama-nama Allah, untuk menghasilkan, untuk memperoleh kepentingan duniawi. Itu yang dipermasalahkan oleh Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Wakana, dan ada sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli iku iza faraqahu, ketika berpisah atau berpamitan lah ing Syekh Ibrahim Al-Matbuli sapa insan, seseorang, min muridihi, dari pira-pira muridnya Syekh Ibrahim Al-Matbuli, ila ashabul khalwati, menuju maring orang-orang yang selalu khalwat, selalu wiridan, menyendiri khalwat. Nah, wariyadoti, dan selalu riyadhah, kepada orang-orang yang selalu riyadhah, puasa terus, wiridan, punya puasa. Ketika dipamiti semacam itu oleh salah seorang muridnya mau khalwat, mau riyadhah, ya juruhu, maka memarahi sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli ing insan, kan dimarahi, didukani, dibendoni, dimarahi. Wa yaqulu lahu, dan Syekh Ibrahim Al-Matbuli berkata pada muridnya itu, ya waladihi, anakku,
Ana uridu an aj'alaka rajulan, saya ingin menjadikanmu sebagai seorang laki-laki sejati. Tapi wa anta turidu antasyira kalbumah, tetapi wa anta hale utawi sira iku turidu menginginkan sira antasyira ing dadi sira iku kalbumah, seperti apa bumah itu? Manuk, burung hantu. Malah justru kamu ingin jadi burung hantu al-umya yang al-amya, alamnya yang buta, burung hantu yang tidak bisa melihat kalau siang. La tanfa'u ahadun, yang tidak memberikan kemanfaatan pada siapapun. Saya mau menjadikan kamu, mengajari kamu, ngaji kamu dengan saya ngajarin kamu itu supaya kamu jadi beneran jadi orang. Kamu malah mau jadinya kayak burung hantu yang tidak ada manfaatnya, yang buta. Ini sebuah kiasan saja burung hantu ini. Artinya menjadi orang yang memang nggak ada manfaatnya sama sekali. Untuk apa sih riado semacam itu? Kamu itu maunya apa? Pengen apa? Malah itu akan membutakan kamu. Dan ada sebuah Syekh Ibrahim Al-Matbuli ku yaqulu, berkata sebuah Syekh Ibrahim Al-Matbuli, kullu faqirin la yaqtulu bi'adadi sya'ri ra'si min adh-dhulumati falaysa bi faqirin. Kullu faqirin, utawi setiap orang fakir, orang murid thariqah, orang yang sudah ahli thariqah, sudah masuk ke dunia thariqah, layak tuli, yang tidak membunuh sapa kullu fakir bi'adadi sya'ri ra'si, kelawan jumlah rambut kepalanya fakir, membunuh minadh-dhulamati, dari kezaliman. Artinya seorang ahli thariqah tapi masih berbuat zalim meskipun satu, ya falaisa bifakirin, maka tidak disebut orang yang ahli thariqah atau orang yang terjun ke dunia thariqah, bukan seorang murid thariqah kalau masih melakukan kezaliman, kalau tidak bisa membunuh kezaliman. Wa kana, dan ada sahabat Syekh Ibrahim Al-Matbuli radhiyallahu ta'ala anhu iku mubtala, diberikan cobaan atau ujian. Sahabat Syekh Ibrahim Al-Matbuli bil ingkari, kelawan pengingkaran alaihi ing atase Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Ujiannya adalah sebuah pengingkaran terhadapnya, min konihi, dari adanya Syekh Ibrahim Al-Matbuli kulam yatazawaj, tidak menikah. Sahabat Syekh Ibrahim Al-Matbuli diingkari oleh orang, masa ulama kok nggak nikah, masa laki-laki kok nggak kawin, masa guru kok nggak kawin, jomblo. Itu diuji, diolok-olok semacam itu oleh orang-orang, karena orang nggak nikah itu dianggap mungkin dianggap waktu itu suatu yang kondisi yang tercela atau kondisi yang nggak baik. Wakan, dan ada sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli radhiyallahu ta'ala anhu iku yaqulu, berkata sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli, akhirnya dia menanggapi omongan-omongan orang semacam itu dengan perkataannya, ma fi dhuhri auladun, ma tidak ada iku fi dhuhri ing dalam punggungku sapa auladun, piro-piro anak. Saya itu nggak akan punya anak, tidak ada anak. Sehingga hatta atazawaja biqasdihim, sehingga saya menikah sapa ingsun, ngerabi sapa ingsun biqasdihim, kelawan kehendaknya aulad. Jadi Syekh Ibrahim Al-Matbuli tahu nggak bakal punya anak, sehingga nanti dia harus menikah. Enggak. Kalau seandainya misalnya dia tahu bakal punya anak, mungkin menikah. Cuman dia tahu bakal nggak punya anak, ngapain nikah? Jadi memang di antara tujuannya menikah itu adalah iksarul nasli, atau min maqasidin nikah adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Itu salah satu dari maqasidus syariah itu adalah itu. Hifdzun nasl adalah dengan menikah. Nah, Imam Syekh Ibrahim Al-Matbuli ini tahu nggak bakal punya anak, ya, jadi ini nggak bakal nikah. Akhirnya wa makasa, dan hidup sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli as-samanina ing dalam mangsa 88 sanatan taune, beliau hidup 80 tahun, hatta mata, sehingga meninggal sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli, lam yaghtasil, tidak pernah mandi junub, mandi besar, qotun sama sekali, min jinabatin, dari karena junub, tidak pernah mandi besar karena junub, berarti tidak pernah mengeluarkan air mani. Baliknya bagaimana? Baliknya juga bukan karena mengeluarkan air mani.
Li'annahu lam yahtalim, karena sesungguhnya Syekh Ibrahim Al-Matbuli iku lam yahtalim, tidak pernah ngimpi atau mengeluarkan air mani qatun sama sekali. Jadi selama hidupnya itu beliau tidak pernah mandi besar atau mandi jinabah. Nah, kita kan ya, apalagi yang sudah menikah ya lumrah kalau mandi besar. Atau orang-orang biasa ketika mimpi ya mandi besar. Wakana, dan ketika ada sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli iku idza ja'ahu, ketika datang ing Syekh Ibrahim Al-Matbuli sapa asyabu, pemuda. Ketika dia disowani oleh seorang pemuda, wa syahwatuhu, hal utawi syahwatnya pemuda tersebut iku sa'iratun, yang syahwatnya yang menggelora, syahwatnya yang membara, syahwat alaihi ingatase syab. Jadi ketika disowani dan melihat pemuda orang itu memiliki syahwat yang besar untuk menikah, maka Syekh Ibrahim Al-Matbuli berkata, yaqulu lahu, berkata pada si syab atau pemuda tersebut, tatlubu laka muddatan wa illa daiman. Tatlubu, apakah kamu mau mencari laka kedua sira muddatan ing dalam waktu tertentu, wa illa, atau kalau tidak selamanya. Sowan, jadi pemuda itu sowan kepada Syekh Ibrahim Al-Matbuli, ini bagaimana, kok saya pengen banget, ngebet banget pengen nikah, syahwat saya sudah nggak kuat. Nah, caranya bagaimana meredamnya? Akhirnya Syekh Ibrahim Al-Matbuli balik tanya, kamu pengen syahwat kamu berhenti dalam waktu tertentu atau selamanya? Fa'in qala, makalah apabila berkata sapa syab atau pemuda itu, seandainya pemuda itu berkata, uridu muddatan, saya menginginkan syahwat itu hilang waktu tertentu saja, hatta aqdira ala mu'nati zauj, sampai nanti suatu saat saya mampu untuk membiayai pernikahan saya. Sekarang saya pengennya tahan dulu syahwat saya usaha dulu, saya cari modal dulu untuk nikah. Kalau saya sudah punya modal, punya calon, baru syahwat saya hilang. Pengennya semacam itu. Nah, kalau memang semacam itu pengennya, maunya, yaqulu, maka berkata sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli lahu maring syab, maka Syekh Ibrahim Al-Matbuli akan berkata kepada pemuda itu, khudh hadzal khayt, ambillah benang ini, fasyudda bih, ikatkan benang itu, wastoka, ing dalam tengah atau perutmu. Famadama, maka selama benang itu melingkar di perutmu, la taharraku laka syahwatun, maka syahwatmu tidak akan bergerak, alias hilang. Jadi tidak pernah ada syahwat sama sekali, tidak bangun-bangun. Wa in qala, nah itu kalau memang pengennya selamanya, pengennya itu waktu tertentu. Jadi nanti bisa dilepas. Kalau sudah mau nikah, dilepas benangnya. Nanti syahwatnya balik lagi. Wa in qala, apabila dan seandainya si pemuda itu berkata atau pengennya itu, uridu adama taharruki syahwah tula umri, saya pengen syahwat saya tidak bergerak, tidak bangkit selama hidupku. Kalau misalnya pemuda itu pengennya semacam itu, maka yamsahu, maka mengusap sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli alal dhuhrihi, ing atase punggungnya laki-laki tersebut. Maka fala tataharraku lahu syahwatun, maka tidak akan bergerak syahwatnya, tidak memiliki syahwat sama sekali, walayan tasyiru, dan juga tidak bangun kelaminnya, tidak ngaceng, ila ayamuta, sampai meninggal. Jadi dimatikan syahwatnya, dimatikan kemampuan untuk mengerasnya, untuk bangkitnya, untuk bangunnya. Tuh. Kenapa punggungnya? Kan tadi Syekh Ibrahim Al-Matbuli itu mengatakan ketika dicemooh enggak menikah karena di punggung enggak ada anak. Nah, oleh Syekh Ibrahim Al-Matbuli itu ya di punggungnya pemuda itu diusap, dibuang anaknya, alias mungkin kan punggung itu tulang sumsum. Tulang sumsum yang nanti ada menyalur ke ke air mani. Nah, mungkin air maninya yang
dimatikan. Mungkin kalau secara itunya, secara logikanya. Jadi tinggal pilih mau lamanya atau mau waktu tertentu hilang syahwatnya. Wa kana dan ada sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli radhiyallahu ta'ala anhu iku yas'alu bertanya, menanyakan sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli al-fuqara ing pira-pira wong fakir al-qatinina yang manggon, yang mukim, yang berdiam diri di pondoknya, yang berada di pondoknya, yang jadi santrinya, an ahwalihim dari tentang kondisi mereka, mempertanyakan kondisi mereka. Wa yubasituhum dan ramah tamah sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli ing fuqara. Ramah tamah ngobrol, piye aduh gimana kabarnya, gimana. Akhirnya pada suatu hari faro'a yauman, pada suatu hari beliau melihat syakhsan ing seseorang minhum dari orang fakir. Pada suatu hari dia melihat satu orang fakir. Katsirul ibadati yang banyak sekali beribadah. Wal a'malis sholihati dan banyak sekali beramal soleh. Wan nasu munkabbuna ala i'tiqadihi dan orang-orang juga meyakini akan kebaikan, akan perilaku orang tersebut. Iya itu santrinya itu Kang itu orangnya bagus, ibadah terus tiap hari, terus beramal soleh terus. Orang-orang juga tidak mengingkarinya bahwa orang itu memang orang yang rajin ibadah. Akhirnya faqala, karena Syekh Ibrahim Al-Matbuli seorang wali, akhirnya tahu kok ibadah terus, beramal soleh terus, tapi kok enggak tembus-tembus doanya, ibadahnya enggak diterima-terima. Akhirnya berkata Syekh Ibrahim Al-Matbuli, faqala ya waladi, hei anakku, mali aroka katsirul ibadah. Apa yang aku lihat, saya melihat kamu kok banyak sekali beribadah, tapi naqisut darajah, tapi kok kurang derajatnya, tidak naik-naik. Ibadah kok gitu-gitu saja, nggak ada peningkatan-peningkatan. Kenapa? La'ala waladika ghairuddin anka, apakah bapakmu waladika iku ghairuddin, tidak ridho darimu, tentang apa padamu? Apakah bapakmu nggak ridho sama kamu waktu bapakmu tentang kondisimu sekarang? Faqala lalu berkata si laki-laki syakhsun itu, "Na'am, iya, nggih. Bapak saya enggak ridho." Faqala lalu berkata Syekh Ibrahim Al-Matbuli, "Ta'rifu qabrahu?" Karena sudah tahu bapaknya itu meninggal. Akhirnya langsung nanya, "Kamu tahu enggak di mana kuburannya? Kuburan bapaknya, bapakmu?" Akhirnya faqala na'am. Laki-laki itu menjawab, "Ya, saya tahu kuburannya di mana." Faqala lalu berkata sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli, "Idhhab bina ila qabrihi." Ayo, berangkat dengan kita ke kuburannya. Jadi akhirnya tujuannya la'allahu yardo. Semoga saja bapakmu ridho terhadapmu. Akhirnya berangkatlah Syekh Ibrahim Al-Matbuli sama rombongan orang-orang fakir itu, dan tentunya orang tadi itu, syakhsun itu. Qala berkata sapa Syekh Yusuf Al-Qurdi. Syekh Yusuf Al-Qurdi. Nah, Syekh Yusuf Al-Qurdi ini di antara rombongan yang ikut ke kuburan bapaknya si syakhsun tadi. Nah, Syekh Yusuf Al-Qurdi berkata, "Fa wallahi maka demi Allah, laqad ra'aitu walidahu kharaja minal qabri." Sungguh saya melihat bapaknya syakhsun itu keluar dari kuburnya. Yang qadut turab an ra'si, bangun dari kuburnya, terduduk, lalu mengibas-ngibaskan tanah yang ada di kepalanya. Hina nadahu asy-syekh, ketika bangkit itu ketika Syekh Ibrahim Al-Matbuli memanggilnya. Jadi sudah sampai ke kuburan, "Mana kuburannya bapakmu?" "Oh itu." Dipanggil, bapaknya si ini, bangunlah." Lainnya bangun dari kuburannya, terus membersihkan kotoran atau debu-debu yang ada di kepalanya. Lalu berdiri. Falamma istawa qa'iman, lalu setelah berdiri tegak, bapaknya itu bangun dari kubur itu. Qala Syekh Ibrahim Al-Matbuli berkata, "Al-fuqara ja'u syafi'in."
Orang-orang fakir ini datang untuk memberikan syafaat kepadamu, untuk mendoakan kamu. Nah sekarang saya tanya, tapi bu khadiruka ala waladika haza, hatimu itu ridho enggak kepada anakmu ini? Hatimu ridho enggak? Kamu ridho enggak kepada anakmu ini belajar ilmu agama, sholat atau ibadah segala macam, ridho enggak? Faqala, lalu berkata sapa si Walid, bapaknya itu akhirnya menjawab, Ushhidukum, saksikanlah kalian semua, saya bersaksi kepada kalian semua, inni qad raditu anhu, sungguh saya telah ridho kepada anakku itu. Ternyata akhirnya diridhoi oleh bapaknya. Akhirnya Syekh Ibrahim Al-Matbuli memerintahkan bapaknya itu, irji makanaka, udah kembali ke tempatmu semula. Ya akhirnya faroja'a, lalu dia kembali lagi ke dalam kubur, tutup sendiri, masuk terus nutup sendiri kuburannya. Wa qabruhu, nah letak kuburannya adalah wa qabruhu bil qurab min Jami'i Syarifuddin. Kuburannya itu letaknya dekat dengan Masjid Jami' Syarifuddin bi Ra'sil Husainiyah, yang berada di atas golongan Husain. Nggak tahu ini maksudnya tempat masjidnya itu Jami' Syarifuddin namanya. Nah letaknya itu di situ, di atas dari golongan Husain. Nah setelah itu kan akhirnya laki-laki itu ibadahnya meningkat derajatnya, tidak kayak gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan. Akhirnya setelah mendapatkan ridho dari orang tuanya, jamaahnya meningkat. Wa kana ada sahabat Syekh Ibrahim Al-Matbuli radhiyallahu taala anhu iku summan, seperti racun, naqian yang sangat manjur, alal wulati ing atase para pemimpin pemerintahan. Jadi sangat omongannya itu ya bisa kenyataan. Kalau sudah faiza tasyawasa, maka ketika merasa terganggu sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli min amirin, dari pemimpin pemerintahan, atau awazirin, atau wakilnya, atau para pembantunya, maka mati sapa amir li waktihi ing dalam waktune tasyawus itu, ing dalam ketika waktu beliau merasa terganggu. Kalau sudah hatinya terusik, maka seketika itu juga amirnya itu mati. Atau enggak seketika juga, au filalatihi, atau malamnya mati. Nah, pernah terjadian suatu ketika wa ta'arrada jama'atun minadh dhalamati ila jama'ati ghaydihi. Nah, suatu ketika ada wa ta'arrada, mengganggu sapa jama'atun, sekelompok minadh dhalamati, dari orang-orang zalim, mengganggu ila jama'ati ghaydihi, maring jamaahnya pondoknya Syekh Ibrahim Al-Matbuli, mengganggu santri-santrinya, sekelompok ulama. Nah ini sekelompok orang. Nah sekelompok orang ini ternyata adalah kaki tangannya seorang pemimpin, seorang wazir. Wa aroda, dan menginginkan al-wazir, pemimpin atau pengganti dari amir atau pembantunya, menteri lah. Itu memang suruhan daripada menteri itu. Dan memang ada orangnya, ada wazirnya. Wa kana yusamma Qanim at-Tajir. Namanya itu namanya Qanim at-Tajir. Nama wazirnya itu. Wazir atau yang bernama Qanim at-Tajir ini ingin ayyuhditsa alaihim madlamah, untuk malah menambahkan atau meningkatkan kezalimannya terhadap para santrinya Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Akhirnya waqala, dan sesumbar si wazir ini, in kana Al-Matbuli syekhon yanfakhuni, kalau memang toh Syekh Ibrahim Al-Matbuli itu seorang guru, seorang yang sakti, misalnya gambarnya, kalau memang kiaimu itu sakti, benar-benar seorang guru, maka dia akan meniupku dan aku mati, ya, yanfakhuni, maka akan meniupku. Akhirnya mendengar hal semalam itu, Syekh Ibrahim Al-Matbuli berbicara, datang, udah ngomong sama si
wazir itu. Faqala ya waladi, beliau berkata, ya waladi anakku, ma ana anfukh, saya tidak akan meniup. Wa inama ana ufawiqu sahmi, akan tapi saya sudah siap melepaskan anak panahku. Jadi ibaratnya itu Syekh Ibrahim Al-Matbuli sudah siap ancang-ancang menarik busurnya dan siap-siap melepaskan tali anak busurnya, anak panahnya. Fala yuraddu, maka tidak akan bisa ditarik atau dikembalikan kalau panah itu sudah terlepas. Artinya ini peringatan terhadap orang-orang, saya sih tidak akan meniup, saya tidak akan membacok, tapi ya saya siap saja untuk membunuh, untuk membuat orang itu mati, entah dengan cara apapun. Akhirnya setelah sesumbar semacam itu, setelah dijawab semacam itu, rupanya wazir itu kebelet. Akhirnya fadakhala al-wazir baitul khala, lalu wazir masuk ke WC, ke toilet, ke kakus, ke khala. Nah, setelah wazir itu masuk ke kamar mandi, fantadhuruhu, lalu ya orang-orang bawahannya itu menunggu dia, liyakhruja, menunggu dia keluar. Ternyata falam yakhruj, ternyata ditunggu-tunggu lama enggak keluar-keluar si wazir tersebut. Akhirnya mereka memaksa masuk ke kamar mandi tersebut, fadakhaluhu alaihi, lalu masuk ke kamar mandi. Ternyata akhirnya fawajadu, orang-orang bawahannya itu menemukan lihyatahu wa wajhahu fi halaqil khala, kondisi wazir yang mati, yang meninggal dengan kondisi jenggot dan rambut-rambutnya itu dipenuhi dengan masuk ke lubang BAB, ke toilet, ke kloset, masuk. Wahwa mulattahun bil udrah, dan dengan kondisi dilumuri atau berlumuran dengan kotoran, bahwa mayitun, dan meninggal. Akhirnya setelah kejadian itu, faraja'a, lalu kembali, lalu balik, lalu pulang sapa ghalibul wulad, atau bisa juga faraja'a, lalu mencabut kembali sapa ghalibul wulad, mayoritas para pemimpin, an mu'aradatihi, dari penentangan terhadap Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Akhirnya banyak para pemimpin yang enggak mau berurusan lagi dengan Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Fi amrin min umurin, dari masalah-masalah yang ada. Dia enggak mau, sudah saya enggak mau berurusan dengan Syekh Ibrahim Al-Matbuli, nanti akibatnya semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidi Ali Al-Khawas, Allahumma sholli al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.